kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang seperti ini kita kembali dihadirkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh kita. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu hasanah suri kita kalau kita bukti Rasulullah suatu hasanah. Hadirin Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ustaz kita telah hadir di tengah kita yang akan menyampaikan kuliah subuh, yaitu Ustaz Hasan Mukti Esadi. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Ustadz Halim, para sesepuh, para alim ulama, dan segenap DKM Masjid Jamil Furqan, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasul bersabda, man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Kata Nabi, siapa orang yang mengucapkan zikir, mengucapkan kalimat raditu billahi rabbah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Bahkan dalam hadis lain Nabi sabdakan, siapa yang membaca kalimat ini pagi dan sore 3 kali, maka Allah akan memberikan keridhoannya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Maka sebelum saya membahas kalimat ini, mari kita baca kalimat ini 3 kali, ya. Keikhlasan para jamaah untuk baca 3 kali, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita baca sama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Insyaallah kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalimat dzikir ini merupakan ikrar kita, persaksian kita tentang agama, tentang Allah dan juga tentang Nabi kita. Baik, yang pertama kita berikrar raditu billahi robba. Aku ridho, aku ikhlas, aku rela Allah sebagai Tuhanku. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita masih dalam ruh, ketika ruh kita belum masuk ke rahim ibu kita, itu ruh setiap manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita ini ada di alam dunia, ruh kita sudah diciptakan oleh Allah. Dan itu ruh ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah tanya sama ruh, wahai ruh, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Itu ruh menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan aku. Jadi para jamaah, ruh-ruh manusia itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Maka itulah para jamaah sekalian, kita ikhlas, kita ridho, yang selama ini kita sembah adalah Tuhan yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan di alam semesta ini illallah, kecuali Allah. Ya, cuma Allah Tuhan kita. Bahkan para hadirin, semua nabi yang diutus Allah, 124.000 nabi dan rasul, semuanya mengajak manusia hanya untuk menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Tidak ada satu nabi mengajak menyembah kepada selain Allah. Dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau ya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi para jamaah dakwah Nabi semuanya sama, yaitu ngajak orang hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Quran, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, mereka mengatakan, ya qaumi u'budullaha min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Maka ini harus ditanamkan oleh kita para jamaah, bahwa Tuhan yang kita sembah sudah benar, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah, pemilik alam semesta ini. Nggak ada Tuhan selain Allah, Bapak Ibu. Ya. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan, kenapa alam semesta berjalan begitu teratur, rapi, siang malam, matahari terbit dari timur sampai berabad-abad berjalan seperti itu. Semua karena Tuhan yang ada di alam semesta ini cuma satu. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya 22, walau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di antara keduanya, di antara langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, la fasadata, hancurlah alam semesta ini. Maka yang pertama kita harus yakini para jamaah, jangan kita berpaling sedikit pun bahwa Tuhan yang sebenarnya yang harus kita sembah sampai akhir hayat kita
adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang sesuatu yang kamu yakini, yaitu ajal. Jadi kita nyembah kepada Allah dan kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Nah, kalau kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita, konsekuensinya kita harus mau diatur sama Allah. Orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, dia sami'na wa ta'na, dia kerjakan apa yang Allah perintahkan, tidak pernah membantah. Itulah orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Seperti kita disuruh sholat. Kenapa kita ridho kepada Allah? Allah perintahkan kita taat. Disuruh puasa sebulan Ramadan, nggak makan, nggak minum, kita haus, kita lapar, kita ridho kerjakan ini. Kenapa? Emang kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Maka orang yang ridho kepada Allah, dia akan ridho melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, kita duduk di masjid ini perintah Allah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Ini perintah Allah, sholat berjamaah ini warka'u ma'ar raqiin. Diperintah oleh Allah, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Jadi sholat berjamaah perintah Allah, kita ridho kerjakan ini hadirin. Walaupun capek, ngantuk, ya Allah ya. Enakan tidur sebetulnya kalau ngikutin nafsu mah, betul nggak? Bangun ibu-ibu, apalagi ibu bangun mulai jam 2:30 udah bangun ibu ya. Bu, ngantuk nggak? Enak kedengerin ceramah apa tidur? Bu? Hah? Kalau ngikutin nafsu enakan tidur. Tapi karena kita ridho Allah Tuhan kita rela diatur sama Allah. Waktu sholat, puasa ya, dan sebagainya. Ya. Dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Itu artinya kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Dan Allah yang menciptakan ini semua hadirin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi siang malam berganti. Alam semesta ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama tanamkan kepada kita bahwa kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Maka itu kalau ada sesuatu minta kepada Allah. Ya. Minta kepada Allah. Allah akan kabulkan doa-doa kita. Kenapa? Tuhan kita itu Maha Kaya. Segala persoalan adukan kepada Allah. Bangun di tengah malam kita menangis minta kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kita musyrik. Kalau kita sudah ridho bertuhankan Allah, jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu artinya kita ridho kepada Allah. Jangan sampai ada orang nyembah Allah tapi mempersekutukan Allah. Begitu ada persoalan, datang ke paranormal, datang ke dukun, percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada takhayul. Ini artinya orang belum sempurna ridhonya nyembah kepada Allah. Jadi orang kalau betul-betul nyembah kepada Allah, tinggalkan segala macam kemusyrikan. Apalagi bapak udah ngaji, jangan percaya ada hal-hal yang bersifat kemusyrikan. Ini yang pertama, raditu billahi robba. Kalau kita ridho kepada Allah, laksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Tinggalkan semua larangan Allah dan kita ridho terhadap ketetapan Allah. Kadang-kadang ada takdir yang nggak baik, ridho. Wa tardo bil qada. Orang yang ridho kepada Allah, wa tardo bil qada, dia ridho dengan ketetapan Allah. Apapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik buat kita.
Jadi semua yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Itu namanya kita ridho. Jadi kalau kita mengeluh, itu nggak ridho. Ya Allah, hidup susah banget sih. Padahal saya rajin sholat kok masih miskin juga. Ini nggak ridho namanya. Padahal boleh jadi kemiskinan yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Jadi kalau orang suka mengeluh, ya, orang suka mengeluh, itu tandanya orang nggak ridho bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terima aja yang Allah berikan. Ya. Jadi orang yang ridho menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Yang kedua, setelah kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, wabil islami dina. Yang kedua, kita ridho Islam sebagai agama kita. Dan yakini Bapak Ibu, jangan ragu sedikit pun ya. Islam yang kita peluk ini agama yang paling benar. Siapa yang bilang? Allah. Jangan ragu, jangan bimbang. Islam yang kita pilih adalah agama yang Allah pilihkan buat kita. Ayatnya udah paham. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah atau agama yang diridhai Allah adalah Islam. Ya. Jadi selain agama Islam enggak diridhai Allah. Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain Islam, maka Allah tidak terima daripadanya agama tersebut, dan di akhirat dia tergolong orang-orang yang rugi. Maka bersyukur Bapak Ibu, nikmat yang besar salah satunya nikmat iman Islam. Jadi kalau kita dijadikan umat Islam, itu nikmat yang besar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam ini merupakan agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ragu kita hadirin. Bahkan perhatikan dalam surah Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan bagaimana ucapan Yahudi Nasrani. Mereka mengatakan wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sekali-kali nggak bakal masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Ini kata mereka. Memang wajar Bapak Ibu, semua agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha meyakini mereka bakal masuk surga. Dan itu wajar hadirin. Ini disampaikan dalam Al-Quran. Orang Yahudi dan Nasrani itu pun mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Tapi apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Yang demikian itu cuma angan-angan mereka. Ingat, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengklaim masuk surga itu cuma angan-angan, cuma mimpi kata Allah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, buktikan kebenaranmu kalau memang engkau orang yang benar. Mana buktinya engkau bakal masuk surga, saudara? Mereka mengklaim dirinya masuk surga, tapi mereka nggak bakal masuk surga. Bala man aslama wajhahu lillahi fahuwa muhsin. Tapi yang masuk surga adalah aslama, orang yang berserah diri. Siapa? Orang muslim. Wa huwa muhsinun, dan mereka berbuat kebaikan. Jadi yakini Bapak Ibu, cuma Islam yang akan membawa kita ke surga. Cuma Islam yang agama yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini saya sampaikan saudara? Viral di media sosial.
Ada seorang tokoh ulama besar, bahkan dia pakar tafsir. Kalau saya sebutkan namanya, orang semua kenal. Apa ucapannya saudara? Ini berbahaya sekali. Bahwa benar tidaknya agama yang menentukan adalah Tuhan nanti di akhirat. Jadi benar tidaknya agama itu nanti yang menentukan Allah di akhirat, bukan sekarang. Dia mengatakan boleh jadi Islam yang benar, non-Muslim yang salah. Sebaliknya bisa jadi non-Muslim yang benar, kita umat Islam yang salah. Ini ucapan luar biasa. Islam sudah ditentukan benar tidaknya di dunia. Allah sudah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu. Lihat kalimatnya, wa raditu lakumul islam dina. Ini kata Allah, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Kok dia mengatakan nanti yang benar atau tidak itu agama di akhirat? Masya Allah. Di akhirat udah nggak ada lagi begitu, cuma ada balasan, saudara. Maka ini kalau orang awam yang mendengar ini berbahaya. Jangan-jangan kita nggak tahu nih yang benar agama yang mana. Ini masih ragu, saudara. Padahal Islam adalah agama yang hak, agama yang benar. Bahkan Bapak Ibu, semua nabi-nabi Muslim, ingat ya, semua nabi yang diturunkan Allah, mereka itu Muslim. Salah satunya lihat doa Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman walhiqni bisolihin. Tawaffani musliman, kata Nabi Yusuf, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, walhiqni bisolihin, dan kumpulkan aku bersama orang yang soleh. Tuh, Nabi Yusuf minta dimatikan dalam keadaan Islam. Karena memang semua nabi-nabi nggak ada yang non-muslim, semuanya beragama Islam. Maka Islam itu bukan ajaran baru. Nabi Muhammad itu bukan membawa agama baru Islam, bukan. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa semua beragama Islam. Jadi jangan dibilang oh Nabi itu membawa agama yang baru Islam, enggak. Islam itu sudah dibawa oleh seluruh nabi-nabi yang Allah utus. Bahkan Nabi Nuh, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintah oleh Allah untuk menjadi orang muslim. Tuh Nabi Nuh ya. Maka itu para jamaah sekalian, kita harus yakin ya, bahwa agama kita ini agama yang benar ya. Jangan ragu sedikit pun, agama kita ini agama yang membawa ke surga. Bahkan lihat nanti di akhirat Pak, nanti begitu orang kafir, orang muslim di neraka, nanti ada orang muslim di neraka. Siapa mereka? Yang punya dosa belum tobat sama Allah, masuk ke neraka. Kumpul di situ dengan orang kafir. Apa orang kafir mengatakan? Rubama ya waddul ladina kafaru law kanu muslimin. Banyak orang kafir di neraka pengen jadi orang Islam, saudara. Lihat, kenapa ternyata orang Islam itu kalau di neraka nggak kekal. Nyesel saya kenapa dulu kafir. Aduh, kalau jadi orang Islam enak, walaupun di neraka disiksa, nanti akan diangkat oleh Allah ke surga. Tapi orang kafir khalidina fiha abada, dia kekal dalam neraka. Harus yakin, saudara. Ini juga kita ngomong kafir kagak boleh, aneh-aneh saudara. Di Quran kata kafir banyak. Orang yang nggak beriman kepada Allah kafir. Walaupun kita nggak boleh menyebut-nyebut kafir, ya kita baiknya non-muslim. Tapi ucapan kafir itu dalam Al-Quran ada. Ya, orang nggak beriman, nggak nyembah Allah, yang menjadikan Tuhan tiga, itu mereka semua disebut kafir. Ya. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah kafir, walaupun kita menyebut mereka non-muslim ya. Ya. Jadi Islam ini yakini agama yang benar ya. Ada satu lagi nih ayat yang sangat penting ya. Lihat, perhatikan, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Baqarah 132. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, dan Nabi Yakub pun begitu.
berwasiat kepada anaknya. Apa kata mereka? Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih lakumudin, agama ini untukmu, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Lihat, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, semua nabi-nabi mengingatkan anak-anaknya untuk memilih agama Islam, agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengikuti Nabi Ibrahim, hadirin, memeluk agama yang benar, yaitu agama Islam. Ya. Ini yang kedua, wabil islami dinan, yakini Islam ini agama yang benar, tapi tidak boleh kita menjelek-jelekan agama orang lain. Ingat, kita yakini Allah Tuhan kita yang benar, tapi tidak boleh kita menjelek-jelekan Tuhan-Tuhannya orang lain. Nggak boleh, dilarang dalam agama. Kita yakin Islam agama yang benar, tapi tidak boleh kita mencela, mencaci, menghina, menjelek-jelekan agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Dan yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kita ridho, hadirin, Nabi Muhammad itu utusan Allah dan Nabi kita sampai akhir zaman, dan beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup daripada Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu jaraknya 5 abad dengan Nabi. Allah sudah menginformasikan Nabi Muhammad kepada Nabi Isa, padahal Nabi Muhammad belum lahir ke alam dunia. Lihat, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya bani Israel, wahai bani Israel, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Aku ini nabi, aku ini bukan Tuhan, aku ini utusan Allah kepada kalian. Tuh, lihat ucapan Nabi Isa tuh. Ya. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurat, dan aku membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat. Tuh, Nabi Isa membenarkan Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku kasih kabar gembira kepada kalian, akan datang setelahku seorang nabi yang bernama Ahmad, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa udah memberitahu kepada kaumnya, nanti akan datang nabi akhir zaman namanya Muhammad, dan nanti kalau kamu ketemu sama beliau, berimanlah kepada beliau. Begitu. Tapi setelah Nabi datang, Pak, mereka mendustakan, dan Nabi mereka mengatakan inilah sihir yang nyata. Jadi seharusnya orang-orang Nasrani harusnya beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ini perintah Nabi Isa. Nabi Isa memerintahkan umatnya beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi dalam Injil, dalam Taurat, nama Nabi Muhammad, informasi akan datangnya Nabi Muhammad sudah ada. Di Taurat, di Injil ada Nabi Muhammad SAW. Maka itu kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Dan nanti Bapak Ibu, di akhirat kita mengharapkan pertolongan beliau. Apa itu? Syafaatul uzma. Maka cintai Nabi, hadirin, cintai Rasul kita. Biar orang pada menghina Nabi, banyak orang menghujat Nabi, tapi kita sebagai orang beriman cintai Nabi dengan secinta-cintanya. Kenapa? Karena beliau lah yang akan menolong kita di akhirat dengan memberikan syafaatnya. Bahkan kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut Nabi. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Allah, ikuti Nabi, ikutin akhlak Nabi, ikuti perbuatan Nabi, perilaku Nabi. Itu tandanya kita cinta kepada Allah. Maka orang yang mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosanya.
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sekalian, maka jangan sampai kita ragu akan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi ikuti, apa yang Nabi larang jauhi. Kalau kita masuk surga nih, yang pertama Tuhannya Allah, yang kedua agamanya Islam, yang ketiga nabinya Nabi Muhammad, maka insya Allah kalau kalimat ini kita tancapkan dalam hati kita, pasti Pak, wajabat lahul jannah, kita pasti wajib masuk surga. Jadi bukan ucapannya doang. Ada orang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dia baca tapi dia masih syirik kepada Allah, tapi hidupnya tidak seislami. Jadi kalau kita ngaku ridho dengan Islam, hiduplah islami, bergaul dengan cara Islam, makan dengan cara Islam, berumah tangga cara Islam, berpolitik pun harus dengan cara Islam. Itu barunya kita ridho Islam sebagai agama kita. Ini enggak, saudara, politik. Kalau udah politik dipisahkan sama agama, nggak bisa. Politik tidak bisa lepas dari agama, dan tidak bisa dilarang orang bicara politik dalam masjid. Mahfud MD mengatakan boleh. Yang nggak boleh itu politik praktis. Bapak jangan lupa ya nanti pilih si A, jangan lupa pilih si B, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita bicara keadilan, tentang pemimpin yang baik bagaimana dalam Islam, itu boleh. Biar paham umat Islam, cari pemimpin yang benar tuh yang bagaimana, itu politik. Tentang keadilan, tentang korupsi dan sebagainya, itu politik ya. Maka jangan dilepaskan kita dari Islam. Kalau kita ridho Islam sebagai agama kita, maka hiduplah semua secara alami ya. Kata Allah, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah Bapak Ibu hadirin, nih 3 ikrar ini Masya Allah ya. Kalau kita yakin Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Nabi Muhammad Nabi kita, maka insya Allah yakinlah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selain itu, siapa yang tidak bertuhankan Allah, siapa yang tidak beragamakan Islam, siapa yang mengingkari Nabi Muhammad SAW, wajib baginya masuk neraka. Itu kebalikannya. Nah ini saja para jamaah, mudah-mudahan bertambah kuat akidah kita, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman dan Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aynina saghira wa fi ayunin nasi kabira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, lebih kurangnya kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul